Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, Mas Harto dalam video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul ya. Pertanyaannya adalah, apakah penderita anxiety itu bisa sembuh? Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi secara medis maupun secara pengalaman, nah ini Mas Haton nanti akan jelaskan secara terpisah ya, secara medis itu gimana, secara pengalaman bagaimana. Oke teman-teman ya, sebelum kita masuk membahas masalah apakah penyakit anxiety itu bisa sembuh, nah ini Mas Harto itu sebetulnya eh, mau menjawab secara pengalaman. Itu tolak ukurnya memang tidak bisa akurat ya, karena apa? Karena Mas Harto ini kan tidak melalui dokter ya, tidak melalui psikiater. Jadi ini yang Mas Harto rasakan sendiri ya, kalau berdasarkan pengalaman ya. Jadi yang tadinya itu eh, cemasnya itu sering muncul, sekarang sudah hampir-hampir tidak ada ya. Itu apa namanya, indikator atau tanda-tanda bahwa kesembuhan anxiety itu apakah 100% ya, 100% sembuh total itu ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau misalnya kita itu ingin belajar lebih dalam tentang anxiety ya, anxiety itu kan sebetulnya penyakit yang asalnya dari otak ya. Nah kalau teman-teman tuh sudah bisa memahami bahwa penyakit ini tuh berkaitan dengan saraf, dengan amigdala ya, itu sebetulnya amigdala itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa ya? Intinya adalah kita itu diberi amigdala itu untuk bertahan hidup teman-teman, untuk kita itu untuk survive ya, survive menghadapi kehidupan, karena kecemasan yang ada di dalam tubuh manusia itu pasti dibutuhkan ya. Contoh ketika teman-teman itu mendekati api panas ya, ketika mendekati panas kan tangannya kan refleks gitu ya. Kemudian teman-teman mau nyebrang jalan yang ramai ya, itu nanti amigdalanya juga bekerja untuk apa? Untuk teman-teman agar waspada, hati-hati ya. Itu fungsinya seperti itu. Nah ketika teman-teman itu mengalami yang namanya mungkin amigdalanya itu mungkin error ya, error, sehingga dia itu mengirim sinyal kecemasan terus menerus, yang itu berdasarkan eh, input yang teman-teman masukkan ke dalam pikirannya. Misalnya teman-teman nonton eh, video yang berkaitan dengan penyakit-penyakit berat ya, gejala-gejalanya, itu amigdala itu nanti akan merespon ya, merespon bahwa oh ini ada penyakit berat, terus berusaha mencocok-cocokkan dengan sensasinya. Nah terus teman-teman menyimpulkan sendiri, semakin teman-teman itu memasukkan informasi itu, amigdalanya semakin bekerja semakin keras ya kan, terus dia ngirim terus sinyal-sinyal kecemasan. Akhirnya apa, respon tubuhnya tuh macam-macam, yaitu yang dinamakan dengan 1001 sensasi, yaitu keringat dingin, jantung berdebar-debar. Itu sebetulnya karena apa? Karena informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi karena amigdala ini tidak bisa memfilter ya, atau memilah-milah informasi itu, akhirnya ya yang terjadi amigdalanya itu terlalu aktif atau error ya, kalau istilah Mas Yanta itu error. Nah sekarang bagaimana ketika dalam sisi medis? Sisi medis itu kan eh, berdasarkan penelitian ya di luar negeri itu sampai hari ini itu masih belum pasti ya penyebab dari kecemasan psikosomatis itu dari apa ya, sehingga dokter-dokter psikiater itu mohon maaf ya, itu hanya sebatas mengetahui pada sisi simptomnya, gejalanya ya.
gejalanya. Kemudian nanti di terapi dengan yang namanya obat ya, obat penenang, atau menggunakan teknik-teknik seperti CBT ya, Cognitive Behavior Therapy, dan teknik-teknik yang lain. Nah, ketika kita sudah tahu ya teman-teman ya, dari sisi medis dan pengalaman, terus kita menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada penderita anxiety itu adalah sebetulnya dari pola hidupnya sendiri ya, pola hidupnya sendiri yang itu berlangsung sedikit demi sedikit terpola ya, kemungkinan dari kecil kemudian menginjak ke dewasa itu sudah mulai terpola pola-pola yang membuat orang itu kecenderungannya untuk cemas, untuk tegang ya, untuk panik ya kan. Nah, itu nanti kalau tidak dirubah pola-pola itu, yang terjadi nanti ketika tubuh kita itu tidak kuat menerima beban-beban pikiran atau penderitaan-penderitaan batin ya. Itu nanti akhirnya apa? Akhirnya eh, kita itu mengalami yang namanya anxiety disorder. Nah, itu prosesnya ya mungkin agak sedikit bulat. Jadi kalau misalnya tuh teman-teman itu bertanya, ini sebenarnya tuh bisa sembuh apa enggak ya? Nah, ini Mas Harto katakan ya, Mas Harto simpulkan bahwa anxiety itu bisa sembuh teman-teman. Tapi kesembuhan itu tergantung dari pola yang teman-teman ciptakan sendiri atau bentuk sendiri ya. Kalau teman-teman itu ingin sembuhnya itu permanen atau jangka panjang ya, ya mulailah merubah pola. Nah, masalahnya merubah pola itu tidak gampang ya teman-teman ya. Suatu kebiasaan makan saja ya, yang teman-teman itu sekali dua kali kunyah langsung telan, itu untuk merubahnya itu juga butuh waktu ya teman-teman ya. Kemudian ketika teman-teman itu melihat pekerjaan ingin segera menyelesaikan, itu juga pola teman-teman. Makanya pola-pola ini kenalilah, pelajari ya, sehingga nanti pilihannya ada di teman-teman sendiri. Ketika teman-teman nanti ke psikiater itu juga dokter akan menganjurkan untuk merubah pola ya kan, entah itu pola pikir, pola sifat, pola perilaku, pola hidup dan sebagainya, pasti arahnya ke sana. Nah, karena dokter itu punya hak untuk memberi obat penenang, maka dia akan memberikan yang namanya resep ya kan. Nah, itu jalan ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih mau jalur mana. Saya sudah sering ngomong, sudah sering katakan di video-video sebelumnya ya. Teman-teman mau milih jalur alami mandiri monggo, milih jalur psikiater monggo. Semua sebetulnya tidak ada yang eh, itu baik buruk ya atau benar salah ya. Semua itu berarti pilihan. Semua mempunyai konsekuensi masing-masing yang teman-teman harus bisa mempelajari itu juga konsekuensinya ketika teman-teman minum obat. Nanti kalau teman-teman tidak bisa merubah pola, nanti yang terjadi seperti apa kan gitu. Nah, kalau teman-teman memilih jalur alami mandiri, ya memang sulit, rumit ya kan, lama. Tapi itu adalah pilihan ya kan teman-teman. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi itu insya Allah yakin bahwa penyakit anxiety itu bisa sembuh dengan catatan ya, dengan catatan teman-teman itu nanti melakukan perubahan-perubahan ya dalam diri teman-teman sendiri termasuk Mas Harto untuk merubah pola-pola tadi ya. Oke teman-teman, itu saja dari Mas Harto. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya kurang puas ya bisa cari-cari kontaknya Mas Harto di video-video sebelumnya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.